Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfatul Fitriana. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya mengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan D4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah Teknik Radiografi 2. Mata kuliah Teknik Radiografi 2 ini merupakan mata kuliah inti keprodian terkait keilmuan dan keterampilan yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar radiografi dan penata laksanaan pemeriksaan radiografi berupa persiapan pasien, positioning pasien, dan pengaturan faktor eksposi pada organ sistem pernafasan, rangka dada, jantung, abdomen, kepala, tomografi, dan gigi keliki. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan terminologi dan prinsip dasar teknik radiologi. Kemudian CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menentukan proyeksi yang digunakan dalam pemeriksaan radiologi sesuai dengan indikasi dan patologi klinisnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memiliki keterampilan dalam melakukan prosedur pemeriksaan radiologi. CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip dan konsep tomografi dan cepalometri. Dan CPMK yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi hasil dari radiografi. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu poin yang pertama, nilai UTS sebesar 20%. Poin yang kedua yaitu nilai UAS sebesar 20%, poin yang ketiga yaitu unjuk kerja atau partisipasif sebesar 30%, dan poin yang keempat itu proyek sebesar 30%. Sebagai calon ahli radiografer, mahasiswa radiologi dituntut untuk menguasai dan mampu mempraktekkan mata kuliah teknik radiografi ini dengan baik, dikarenakan mata kuliah teknik radiografi 2 ini merupakan mata kuliah yang krusial, dikarenakan berisi tentang bagaimana teknik-teknik pemeriksaan ronsen yang membahas tentang bagaimana persiapan pasien, indikasi pemeriksaan, kemudian prosedur pemeriksaannya, dan juga membahas tentang kriteria radiografi yang baik seperti apa guna untuk mendukung diagnosa suatu penyakit. Untuk dapat menyampaikan materi perkuliahan ini kepada mahasiswa dan dapat diterima baik oleh mahasiswa, saya menerapkan sistem delivery, interaction, dan assessment. Untuk proses delivery, dalam perkuliahan saya sering menggunakan analogi-analogi bahasa yang digunakan sehari-hari agar dapat mempermudah mahasiswa memahami istilah-istilah yang sulit dalam mata kuliah teknik radiografi ini. Kemudian untuk interaction atau interaksi itu merupakan komponen yang harus ada dalam perkuliahan. Jadi saya ketika menyampaikan perkuliahan selalu meminta kepada mahasiswa untuk berinteraksi dua arah. Jadi interaksi yang terjadi saat perkuliahan itu tidak hanya satu arah saja oleh dosen, mahasiswa dituntut serta aktif selama perkuliahan berlangsung. Kemudian untuk proses asesmen, saya selalu memberikan tugas kepada mahasiswa yang nantinya harus di-upload di LMS Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ataupun bisa juga dalam bentuk kuis-kuis yang tersedia pada platform secara online. Baik, berikut ini adalah gambaran pembelajaran yang dilakukan dalam perkuliahan Teknik Radiografi 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Ya, masih semangat hari ini? Semangat. Semangat ya untuk perkuliahan hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan hari ini. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, baik ya. Untuk pertemuan hari ini, mata kuliah TR2, kita akan bahas tentang teknik radiografi koste dan sternum. Ini pertemuan ke-7 kita, jadi setelah ini kita akan menjalankan UTS. Baik. Oke, sebelumnya untuk deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah TR ini merupakan mata kuliah yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar radiografi dan penata laksanaan pemeriksaan radiografi. Yang akan kita pelajari itu dari persiapan pasien, kemudian positioning,
dan pengaturan eksposi. Dan organ-organ yang akan kita pelajari di TR2 ini ada sistem pernafasan, rangka dan dada. Ini nanti akan kita bahas tentang costae dan sternum, kemudian jantung, abdomen, kepala, tomografi, gigi geligi, dan juga cepalometri. Kemudian untuk sub CPMK-nya, sub CPMK materi costae dan sternum itu nantinya kalian mahasiswa itu diharapkan mampu menganalisis dan mempraktikkan prosedur costae dan sternum serta menunjukkan kriteria hasil gambaran radiografnya. Oke, kemudian untuk materinya nanti akan saya sampaikan di pertemuan ini. Itu yang pertama tentang anatomi costae dan sternum, kemudian indikasi pemeriksaannya, indikasi pemeriksaan radiografi costae dan sternum itu apa saja, kemudian yang terpenting itu tentang teknik radiografinya, proyeksi-proyeksi yang digunakan itu apa saja, dan yang terakhir kita akan berbahas terkait dengan kriteria radiografnya. Oke, baik, dimengerti? Mengerti. Oke, baik, kita lanjut. Sebelum kita masuk ke materi costae dan sternum, saya akan review terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu terkait dengan teknik pemeriksaan radiografi toraks. Oke, di sini ada yang masih ingat anatomi toraks itu apa? Masih? Di dalam rongga toraks itu ada organ apa aja? Paru-paru, jantung. Jadi ada organ apa saja di anatomi toraks ini, di rongga toraks? Ada apa aja? Terdiri dari yang pertama itu ada apex, berada di atas dekat dengan clavicula. Lalu ada carina, setelah itu ada diafragma, dan yang terakhir itu ada base atau bawahnya dari toraks yang terdiri dari 4 bagian. Ada sinus costoprenicus dan sinus cardioprenicus angel. Oke, ada lagi yang mau menambahkan terkait dengan organ apa saja yang ada di toraks? Tadi sudah disebutkan Mbak Alia ya, ada apex itu puncaknya paru, kemudian ada base, ada diafragma, dan ada sinus-sinusnya, sinus costoprenicus, cardioprenicus. Terus organ penting apa sih yang ada di dalam toraks? Organ penting apa sebenarnya yang akan kita evaluasi pada teknik radiografi torak ini? Paru-paru. Paru-paru dan Jantung. sekilas kita review terkait dengan materi minggu kemarin, teknik radiografi torak. Lah hari ini kita akan belajar teknik radiografi bony of thorax. Sebelumnya ini ada materi pembahasan ya yang akan saya berikan pada hari ini. Yang pertama terkait dengan anatomi costae dan sternum. Kemudian yang kedua tentang indikasi pemeriksaan teknik radiografi costae dan sternum. Kemudian dilanjutkan teknik radiografi costae dan sternum, dan yang terakhir kita bahas terkait dengan kriteria radiografinya. Oke. Untuk materi yang pertama kita bahas terkait dengan anatomi costae dan sternum. Jadi costae dan sternum itu dialah yang membentuk rongga dada ini, tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Jadi di depan ini ada tulang yang memanjang ini, dialah si tulang sternum. Dia yang bentuknya seperti apa? Dasi. Ya, seperti dasi. Ini tulang sternum. Kemudian di sisi kanan dan kirinya itulah si tulang costae. Tulang costae tadi ada berapa? 12. Ada 12. Nah, tulang costae itu nanti yang di belakang dia akan bersendi dengan tulang Vertebrae thoracalis. ya, vertebrae thoracalis. Jadi costae ini yang di depan dia bersendi dengan sternum, yang di belakang dia akan bersendi dengan vertebrae thoracalis nih. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Jadi itu ya penyusunnya si rongga dada tadi. Tapi hari ini kita nanti concern ke teknik pemeriksaan costae dan sternumnya. Oke, karena vertebrae thoracalis kita sudah dapat di semester 1. Itu tadi costae. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan karena dia terdiri dari 12 ya, 12 pasang costae.
Dia ada yang masuk di rongga toraks dan juga ada yang masuk di rongga abdomen. Untuk koste yang masuk di rongga toraks itu koste 1 sampai 8. Atau biasa kita sebut itu koste di atas diafragma. Jadi koste 1 sampai 8 itu koste di atas diafragma, koste 9 sampai 12 itu koste di bawah diafragma. Oke, itu harus kalian pegang itu, konsep itu, karena nantinya akan dipakai saat teknik pemeriksaan. Paham ya? Koste di atas diafragma, koste berapa? 1 sampai 8. Koste di bawah diafragma? 9 sampai 12. 9 sampai 12. Oke. Nah, itu tadi koste. Sekarang kita lanjut ke anatominya sternum. Tulang yang tadi seperti bentuk dasi. Oke, yang dia letaknya di pertengahan antara koste kanan dan koste kiri. Yang paling atas apa? Manubrium. Manubrium. Kemudian bawah manubrium ada body atau korpus. Kemudian paling bawah Sipoideus. sipoideus. Oke, paham anatominya? Paham insyaallah. Koste dan sternum paham anatominya? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, lanjut ke indikasi pemeriksaan radiografi koste dan sternum. Itu yang pertama ada fraktur ya. Ini indikasi yang paling sering nantinya kita jumpai itu ada fraktur. Fraktur itu apa? Patah. Nah, patah tulang. Patah ini biasanya karena jatuh atau kecelakaan, itu sering mengakibatkan fraktur pada koste. Nah, itu pun bisa terjadi di koste anterior maupun posterior. Koste anterior itu apa? Sisi depan. Koste di area Depan anterior. anterior itu Depan. posterior Belakang. belakang. Tuh, nanti juga setiap ada kasus itu harus diperhatikan koste sebelah mana yang sakit, anterior kah atau posterior. Oke, kemudian ada congenital anomali, itu cacat bawaan, kelainan bawaan. Ini contohnya di sini, sternum yang harusnya bentuknya lurus ya, sternum kan harusnya memanjang lurus. Dia karena kelainan bawaan dia, itu contohnya. Kemudian yang sering nantinya akan kita jumpai itu juga indikasi metastase. Itu persebaran kanker, bisa aja karena kanker paru, dia metas sampai ke tulangnya, sampai ke koste maupun sternumnya. Oke, itu untuk indikasi pemeriksaan ya, beberapa patologi yang mungkin akan dilakukan teknik pemeriksaan koste dan sternum. Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, kemudian kita ke teknik radiografnya, teknik radiografi koste dan sternum. Ini untuk persiapan alat dan bahannya. Itu yang pertama kita pasti butuh ya, pesawat sinar X, kemudian meja pemeriksaan, kemudian kaset, ada proyeksi AP, proyeksi antero-posterior. Berarti ketika kita menggunakan proyeksi AP, kira-kira koste mana yang sakit, anterior atau posterior? Yo, siapa yang Mas Alan? Posterior. Oke. Koste posterior. Kenapa posterior? Karena yang menempel ke kaset itu yang posterior, koste posterior. Sehingga contohnya yang nampak pada film itu yang posterior jelas. Oke, jadi itu ya. Jadi kenapa pakai proyeksi AP? Itu berarti biasanya untuk kasus-kasus di area koste posterior. Karena kita harus ingat prinsip kita di radiologi itu apa? Objek yang sakit itu sedekat mungkin dengan kaset. Makanya ketika kita pakai proyeksi AP, itu berarti yang akan kita evaluasi itu koste posteriornya. Karena koste yang belakang ini yang akan menempel langsung dengan kaset, yang paling dekat dengan kaset. Nah, di sini nanti di proyeksi di koste itu ada proyeksi unilateral dan bilateral. Kira-kira ketika kalian mendengar kata-kata unilateral dan bilateral, itu bedanya apa sih? Untuk yang unilateral itu untuk satu sisi, kalau bilateral dua. Jadi bilateral dua karena untuk membandingkan Bu antara sisi kanan dan kiri. Jadi butuh bilateral. Oke, yang lain paham unilateral dan bilateral? Oke, kita kembali lagi ke proyeksi AP koste posterior bilateral. Kita bahas satu persatu ya. Jadi untuk posisi pasien, untuk koste yang di atas diafragma, itu posisi pasiennya itu erect, berdiri, itu pun kalau memungkinkan. Jadi kalau kondisi pasiennya non-kooperatif, pasti posisi pasiennya harus supine, ya, supine, tidur terlentang.
Jadi jangan sampai pasien sudah tidak bisa berdiri, kalian paksakan untuk erek, posisi pasien erek berdiri, yaitu akan semakin memperburuk ya, membahayakan pasien, memperburuk kondisi pasien. Jadi harus setiap ada kasus kalian harus teliti pasien itu kooperatif atau sudah tidak kooperatif. Kalau kooperatif itu disarankan berdiri. Kalau memang pasien sudah tidak kooperatif, pasiennya supine, tidur terlentang. Kemudian dagunya diangkat. Supaya apa? Mencegah superposisi dengan koste atas. Jadi nanti dagunya minta diangkat. Ekstensi. Ya, dihiperekstensikan dagunya pasien supaya nanti tidak superposisi dengan koste di area atas. Oke, kemudian pastikan tidak ada rotasi torak dengan pelvis. Jadi ketika sebelum kalian ekspos, kalian pastikan terlebih dahulu pasiennya itu sudah true apa atau belum, sudah lurus betul atau masih ada miring kanan kiri sedikit. Itu. Jadi dipastikan tidak ada rotasi toraks dan pelvis. Oke. Untuk yang di bawah diafragma juga sama pengaturan posisi objeknya. Kemudian arah sinarnya itu tegak lurus. Nah, ini tergantung. Kalau posisi pasiennya berdiri berarti arah sinarnya Horizontal. Tegak lurus. ya, horizontal tegak lurus terhadap kaset. Kalau posisi pasiennya supine, Vertikal tegak lurus. ya, vertikal tegak lurus. Kalau pasiennya tiduran kan arah sinarnya dari atas ke bawah. Vertikal tegak lurus. Oke, kemudian nah ini yang perlu kalian perhatikan di pengaturan central point-nya. Kalau untuk kasus yang di atas diafragma, koste di atas diafragma itu CP-nya di vertebrae thoracalis 7 atau 8 sampai 10 cm di bawah jugular notch. Oke, itu yang di atas diafragma. Berarti untuk kasus-kasus koste 1 sampai 8 itu CP-nya di 8 sampai 10 cm di bawah jugular notch. Tadi ya jugular notch itu cekungan di atas manubriumnya sternum. Itu ditarik ke bawah 8 sampai 10 cm. Nah, kemudian kalau yang di bawah diafragma itu CP-nya di pertengahan antara sipoideus dan koste bagian bawah. Jadi sipoid tahu ya ulu hati kalian? Ya. Itu pertengahannya antara sipoideus dan koste 12. Situ. Cari pertengahan situ, itulah titik bidiknya, itulah central point-nya. Nah, kemudian pengaturan batas atas kasetnya supaya gambaran tidak terpotong. Untuk yang di atas diafragma, kalian pastikan batas atas kaset itu jangan ngepas di shoulder joint, tapi dinaikkan ke atas, 4 cm di atas shoulder joint. Itu untuk yang di atas diafragma. Itu 4 cm kaset kalian atur 4 cm di atas shoulder joint. Kalau untuk yang kasus koste di bawah diafragma, itu kalian atur batas bawah kaset itu krista iliaka. Jadi yang kalian paskan itu batas bawahnya dulu. Krista iliakanya dipastikan masuk. Tahu ya krista iliaka ya? Tahu. Nah, batas bawahnya krista iliaka, nanti yang atas akan menyesuaikan. Jadi sudah pasti nanti koste 9 sampai 12 akan masuk ke area eksposi. Nah, lanjut ke kriteria radiografnya. Jadi ini untuk kriteria radiograf proyeksi AP yang bilateral. Untuk yang sisi ini itu AP koste posterior di atas diafragma. Yang terlihat pastinya koste 1 sampai dengan 8 itu dipastikan masuk atau terlihat, tidak terpotong. Nah, terus bedanya pemeriksaan radiografi koste sternum dan toraks itu letaknya di faktor Eksposi. Nah, kita lanjut ke tadi bilateral, AP dan PA bilateral. Sekarang ke proyeksi AP yang unilateral. Jadi salah satu sisi nih, bisa kanan atau kiri saja. Area paru kanan atau kiri saja. Pembagiannya pun sama, ada di atas dan juga di bawah diafragma. Yang membedakan itu di central point-nya. Karena kita hanya fokus ke area salah satu sisi, bisa kanan ataupun kiri. Oke, jadi kalau di CP-nya tadi yang dibilateralkan 8 sampai 10 cm di bawah jugular notch. Nah, kalian ambil kalau yang unilateral itu setelah 8 sampai 10 cm di bawah jugular notch, itu kalian tarik pertengahan antara MSP tubuh dan sisi lateral torak.
Nah, itu pertengahannya, itulah central point-nya. Menentukan central point-nya itu di seperti itu. Jadi antara MSP tubuh ini ya, contoh gambaran ini. Jadi ini MSP tubuh, ini jugular notch, dia ditarik ke bawah 8-10 cm, kemudian cari pertengahan antara MSP dan sisi lateral torak, kan di sini. Ini MSP-nya. Lah pertengahannya kan di sini. Paham? Nah, itu cara menentukan MSP untuk yang proyeksinya unilateral. Jadi bukan di MSP-nya, tapi dari MSP itu ke sisi lateral torak dicari pertengahannya. Itulah titik bidiknya pemeriksaan proyeksi AP unilateral. Paham ya? Oke, saya ada 2 kasus, contoh kasus untuk pemeriksaan KOSE ini. Saya minta ini sisi kanan dan kiri ya, bagi 2 kelompok. Nanti diskusi paling 5 menit cukup ya untuk analisis kasus ini. Nanti silahkan berdiskusi. Hasil diskusinya nanti dipresentasikan ya salah satu dari kelompok kalian. Paham? Oke, ini contoh kasusnya. Oke, silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 akan membahas kasus yang kedua. Pasien perempuan datang dari poli penyakit dalam ke instalasi radiologi dengan membawa surat permintaan pemeriksaan ronsen tulang koste. Kondisi pasien non kooperatif, riwayat pasien yaitu kanker paru dan dokter mencurigai adanya metastase di tulang koste anterior 10-11. Analisis bagaimana pengaturan posisi pasien yang tepat. Baik, yang pertama posisi pasien itu supine karena pasien itu non kooperatif. Jadi langkah baiknya kita supine atau tiduran. Yang kedua, posisi yang tepat adalah proyeksi PA. Kenapa PA? Karena tulang yang sakit itu koste anterior, jadi anterior yang menempel kepada kaset. Terus PA bilateral di bawah diafragma, karena yang diperiksa itu koste bagian anterior nomor 10-11 itu di bawah. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik itu ya. Terima kasih Mas Sahrul atas jawabannya. Kelompok 1 kira-kira setuju nggak dengan jawabannya Mas Sahrul? Oke, itu lihat kelompok 2. Terima kasih atas jawabannya, betul sekali. Kita lanjut ke prosedur pemeriksaan radiografi sternum. Untuk sternum ini hanya ada 2 proyeksi. Itu ada oblik, obliknya itu RAO, dan juga yang proyeksi kedua itu lateral. Oke, yang pertama, untuk proyeksi oblik, RAO ya, right anterior oblique, RAO. Makanya kita pakai oblik yang RAO. Jadi nanti si sternum ini akan, terproyeksinya di sini nih, si sternumnya. Ini sternum ya. Dia ke arah sisi kanan. Kalau kita LAO kan, ya dia malah masuk ke area jantung. Semakin tidak jelas gambarannya. Paham? Paham. Lanjut ya. Lanjut. Oke, kemudian proyeksi kedua itu ada lateral. Proyeksi lateral. Posisi pasiennya bisa berdiri, erect, ataupun bisa juga supine. Nah, ini kondisi ini lateral erect atau recumbent. Jadi tiduran tapi tetap miring. Itu kan recumbent ya. Ataupun dia diminta untuk lateral erect, ini untuk pasien-pasien yang masih kooperatif. Tapi kalau pasiennya sudah non-kooperatif, pasien cukup supine, kita buat proyeksi lateral dengan modifikasi arah sinar. Paham? Paham. Ini untuk kriteria radiografnya. Ini ya, si sternum inilah yang kita cari di proyeksi lateral ini.
Ini manubriumnya, ini ada korpus atau body, dan ini sipoid proses. Nah, antara manubrium dan body itu ada skatnya, itu namanya sternal angel. Ada batas tuh, batas antara manubrium dan korpus atau body. Itu namanya sternal angel. Tuh. Ini untuk kriterianya, tampak sternum sedikit superposisi pada soft tissue. Ya, soft tissue-nya ya kita butuhnya tulangnya, evaluasi tulang. Kemudian tidak ada rotasi dari sternum. Sternum tidak superposisi dengan humerus dan shoulder joint. Dan sternum tidak superposisi dengan costae. Karena tadi kita arahkan lengan gitu ke belakang. Kita tarik ke belakang. Paham? Paham. Paham ya? Jadi itulah tadi untuk materi dari teknik pemeriksaan costae dan sternum. Oke. Sudah hampir selesai ya mata kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Cukup paham? Cukup paham ya? Oke, nantinya akan kalian perdalam materi ini di praktikum. Baik, Nah, Bu. praktikum besok ya. Besok, Yes. besok kalian praktikum, nanti kalian akan semakin paham lah ya, paham bagaimana sih pengaturan posisinya, sinar X-nya seperti apa secara langsung. Baik, Bu. Oke? Paham? Paham. Oke, jangan lupa laporan praktikum karena minggu besok kalian UTS. Laporan praktikum wajib dikumpulkan sebelum UTS. Harus sudah selesai semua. Kemudian untuk materi UTS-nya itu materi dari topik 1 sampai 7 dari general sekali ya, dari kranium sampai ke costae sternum. Nah, untuk materinya itu sudah ada di OnClass. Silahkan kalian akses, semua materinya sudah saya upload di OnClass semua. Baik, Bu. Oke, semangat ya untuk UTS besok. Oke, kemudian jangan lupa presensi terlebih dahulu. Ya, presensi dulu ya. Sudah? Sudah. Ini ya untuk materinya sudah saya upload di OnClass. Kalian bisa akses, kalian pelajari lagi, kalian pelajari ulang. Ini dari pertemuan 1 sampai ke costae sternum sudah saya upload di Baik, Bu. OnClass. Terima kasih, Bu. Baik ya, cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama. Demikian PDD UKTPT yang dapat saya sampaikan dalam bidang pengajaran. Di kolom deskripsi video ini juga sudah saya cantumkan link materi perkuliahan teknik radiografi 2. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.